Kalau saya, karena saya alumni terbaik, lulusan terbaik, itu ijazah saya pajang di situ. Alumni terbaik, angkatan saya terbaik, lulusan terbaik dari Fakultas Hukum UKI. Setiap orang datang sini bisa ambil itu. Karena memang saya lulusan terbaik. Dan saya bangga sebagai mahasiswa cum laude dari UKI. Itu contohnya. Dan saya pajang di situ. Tapi kan orang lain belum tentu seperti saya. Pak Jokowi itu belum tentu seperti saya. Katanya kan ijazahnya ditunjukin tapi tidak bisa dipoto. Alat bukti ya. Tapi ini katanya nggak ditinggalkan gitu. Jadi good news or bad news only God knows. Kabar buruk atau kabar baik hanya Tuhan yang tahu. Jadi kembali kepada masyarakat, apa yang dikejar apabila ijazahnya palsu? Dan sekiranya tidak palsu, apa juga yang dikejar? Kan gitu. Roy Suryo terlapor, Rismon Sirait terlapor dan sebagainya. Kalau misalnya laporannya, misalnya kita tidak tahu siapa pelakunya, dalam lirik memang begitu. Tapi kalau ini kan dia tahu pelakunya siapa. Roy Suryo, Rismon Sirait, kemudian dokter yang dari siapa tuh? Yang siapa namanya? Dokter yang dari PKS ya? Tidak disebut. Jadi saya itu biarlah dipikirkan matang apakah laporan ini berguna apa tidak itu loh. Ya, kalau memang ijazahnya palsu, terus terang nama baik daripada universitas UGM itu dipertanyakan. Demikian juga lembaga negara, kepanitiaan wali kota, gubernur dan presiden sangat patut dipertanyakan. Berarti selama ini apa kerjaan mereka? Ada, jelas ada pelanggaran hukum, yaitu memalsu dokumen publik. Itu dan bisa dipidana 15 tahun. Kayak itu dengan transparansi informasi publik. Untuk apakah dia dipidana 15 tahun? Kita puas. Dipidana 15 tahun, apakah puas? Setelah itu apa yang kita dapat? Kenapa kita tidak berpikir Indonesia sudah baguslah dibangun oleh Pak Jokowi, di Sumatera ada tol, di Jakarta, di Kalimantan, di Papua gitu, sudah dibangun tol. Ya memang karena kita menginginkan seperti itu. Kalau misalnya bicara mengenai kebohongan, waktu dia mau gubernur DKI Jakarta juga bohong, mengatakan apa sih keluhan Jakarta? Susah napas, banjir dan macet kan gitu kan? Bisa mengatasi banjir dan macet. Kalau dia jadi gubernur DKI, kan itu dulu janjinya. Terus ada mobil SMK. Ternyata bukan mobil SMK. Ternyata mobilnya Pak Rudi. Dari bengkel resmi. Tapi dibuat ini seolah-olah mobil SMK kan begitu kan? Nah kalian yang memilih dia. Sudah sukses gubernur, sukses juga jadi presiden 2 kali. Jadi presiden 2 kali, tidak ada juga mobil SMK. Tak ada juga mengatasi banjir, tak ada juga mengatasi macet. Kemudian dibawa ke Kalimantan Tengah. Dibikinlah 9 nawacita Soekarno. Tahu-tahu berpindah ke Kalimantan Timur. Kalian juga pilih dia lagi. Tapi walaupun kalian ikut pemilu, saya kan walaupun tidak ikut pemilu, saya mengatakan, ya itu yang dipilih orang itu, ya itulah presiden kita. Itu presiden saya loh. Walaupun kalian yang milih. Terus terang saya nggak ikut milih tuh. Tapi yang dipilih kalian itu yang terbaik. Begitu loh, karena itu konsep pemilu. Mayoritas adalah suara rakyat, kan gitu kan. Karena kalian memilih, dan dia menang, ya itulah presiden kita. Itu bisa dikatakan karena sudah lama, bisa juga lupa gitu. Bisa menjadi penyebar informasi palsu. Apalagi mengatakan dosen pembimbingnya si Pak Kasmujo ya. Tapi Pak Kasmujo tidak ada dalam perkuliahan atau tapi skripsi bukan skripsi yang ditunjukkan, tapi tesis. Kapan dia sudah S2 ya? Kalau saya sih berpikirnya. Cuma kalau saya amat-amati ya. Kalau Roy Suryo CS masih jauh pembuktiannya untuk jadi terpidana.
Walaupun apa-apa ya. bergulir Ya, ini intinya bertahun-tahun, saya juga pengen kalau perlu menyadarkan bergulir ini masyarakat. kasus ijazah sampai Sebenarnya 5 ini tuh tahun. ingin memecah belah pendukung Sebentar, Prabowo sama aduh, ya, wah, Jokowi ini orang- gitu loh. Itu udah ini kesana orang larinya. kok- ini Abang orang Dimas, Mempengaruhi diam masyarakat dulu lah, gantian awam turun ke bicara. jalan setelah itu. Ini orang kok Waduh. ngomong mulu ya. Ketika pendukung Jokowi dan Prabowo berantem, gantian mereka Enggak, ngomong Anda itu, kalau nggak bisa Bang. diatur, saya minta dari tolong sama ini hostnya, gitu loh. mendingan Tujuannya turunin cuma aja, itu. host. Kalau nggak bisa diatur, mendingan Anda turun. Nah, turun aja, Kak. Iya. Saya lanjutkan ya. Saya nih Mas Iwan, Mas Ahmad, ya, Bang Anton. Saya ini senang sebetulnya nikmatin isu ijazah palsu ini, betul. Kalau menurut saya, kalau perlu dipanjangkan sampai 5 tahun nanti 2029 itu kasus ijazah ini jangan sampai diselesaikan. Kalau bisa ada lagi tuh tambahan-tambahan lagi tuh. Ya kan sekarang kayak sekarang kan ada lagi tuh berita tambahan baru. itu. Prabowo berita baru bahwa apa namanya Endraji ya sebagai ketua Jokowi apa itu Projo. bukan melaporkan terkait Samsul Jalal tuh terkait penghinaan PKI. Mudah-mudahan masuk ke pengadilan nih biar rakyat melihat tuh tentang Nah, PKI. itu maksud saya. Terus nah sekarang Nah, bukunya Bambang Tri itu. Ada lagi. Kita dibahas itu. Penghargaan swasembada beras palsu. ya, jadi gitu Mas Biar Iwan. Kalau pengadilan aku nggak apa-apa. Kalau saya ngelihatnya ya, seneng saya. Bikin Jokowi nggak bisa tidur udah. Biarkan Jokowi bolak-balik ke pengadilan, dibikin sibuk, biarin. Ada lagi nanti yang nuntut. Saya baca juga nih. Biar Ya, nggak ngerecokin loh. iya, updatean terbaru ini. Iya Mas Iwan, updatean terbaru ini katanya Projo itu diindikasi ada tindak pidana pencucian uang masuk ke dalam Projo dari Budi Ari itu judul 50% atau berapa persen. Ya, terus itu. Jadi Iya, kalau betul. Jokowi Iya, terus ini dibikin nggak bisa ada tidur lagi terus. itu. Loh, ada yang lebih parah loh dari ijazah ini. Iya. Penghargaan swasembada beras dari IRRI itu ternyata beli 8 juta. Nah, ternyata terus laporkan terus. Dan itu sudah dibawa ke fraksi 3 DPR RI. Wah. Nah, iya, biarkan laporkan terus. Jadi yang katanya matahari kembar ini kalau saya rasa udah jadi lampu taman nih sekarang. Tamannya taman-taman kanak-kanak lagi kan? Gitu. Nah, biarkan matahari yang sesungguhnya betul-betul menyinari Indonesia dari kebijakannya. Gitu. Lanjut, host. Iyalah, pemerintah biar bekerja dengan baik lah. Iya, jadi nggak digerecokin sama lampu taman ini, host. Lanjut. Oke, CH silakan. Oke, Bang. Ya wes toh, Bareskrim kan sudah memberikan seperti yang sama-sama kita tonton. Kalau ada lagi upaya hukum untuk itu silakan. Betul. Iya kan? Kan wajar loh. Kan nggak ada masalah kan? Loh, Tapi kan setahu kita kan masalahnya CH barusan ini Dimas menyampaikan polisi sudah bilang seperti ini, ya sudah selesai. Nah kan nggak boleh begitu. oh iya, kalau untuk tahap pengadilan di dalam kasus Mohon maaf. pelaporan Menyambung ini, Bos. ya. Enggak Ya, di dalam Bang. kasus Lanjut. kan kasus ini kan pelapor TPUA terlapor Jokowi di Bareskrim. Tadi sudah dipertontonkan sama kita hasil daripada permasalahan tersebut. Iya benar. Iya kan? Ya memang benar, bagaimana bisa naik ke pengadilan kalau penyelidikan aja pun tidak naik ke penyidikan kan? Itu dulu kan? Tapi kalau ada upaya hukum, kita benar kan tadi. Tapi kalau seandainya pihak TPUA ini mau melanjutkan, kan itu juga boleh, nggak dilarang. boleh. Berarti upaya hukum yang lainnya nantinya kalau diatur di dalam Dia undang-undang di bawah kan? itu loh, kaum token listrik kandangin lah itu loh. Iya Itu kan? masih maksa. Kalau sudah dinaikkan ya sudah, nggak boleh lagi. Loh, kan aneh Pak. Ya benar, paling nanti apa dia SP3. Kalau SP3 apakah bisa lagi upaya hukum kalau sudah di SP3? Bisa Pak, bisa. Nah, kalau ada undang-undang mengatur ya silakan, hak masyarakat, Sekarang hak saya daripada kasih kita contoh ya. kan. Sekarang saya kasih contoh. Kasusnya Bambang Tri sudah SP3 belum? Saya nggak paham itu. Bambang Tri kan sudah cabut ini toh, sudah cabut tuntutan toh.
Kan kalau Bambang sudah Tri kalau cabut nggak salah tuntutan. sampai PK Akhirnya kemarin dia kan. dikenakan ujaran kebencian sama penistaan agama. Tapi tuntutannya Bambang Tri, gugatannya Bambang Tri kan sudah dicabut, dilanjutkan lagi sekarang sama timnya Muhammad Taufik, sama tim Rismon di Pengadilan Negeri Surakarta. Ini sebenarnya di Surakarta 2 gugatan itu lanjutan dari kasusnya si Bambang Tri. Beda kalau tahap pengadilan setahu saya berbeda. Kalau SP3 kan berarti kan tidak naik lagi kan itu dia. Tapi kalau Bambang Tri kan atas dasar pengadilan kan. Kan Gini, pengadilan Pak, naik Bambang Tri negeri itu, tinggi. Bambang Tri itu divonis. Bambang Tri itu divonis itu kan karena jeratan pasal yang lain. Betul? Betul toh? Ya hasil pengadilan Bang. Itu kan sudah di pengadilan. Bentar, Beda tempatmu konteks azan. sama yang kita bahas ini Bang. Sorry, tempatmu azan dulu. Tempatmu azan dulu. Sorry, tempatmu azan. Bisa di-mute dulu, azan Pak. Di-mute Pak azan soalnya. Enggak gini. Bambang Tri sama Gus Nur itu kan dijerat dengan pasal yang lain, ujaran kebencian dan penistaan agama. Gugatan Bambang Tri tentang ijazahnya Jokowi kan sudah dicabut, sudah berhenti. Nah, sekarang barang yang sudah diberhentikan dulu ini diungkit lagi dengan data yang baru, dengan bukti-bukti yang baru, dengan saksi-saksi yang baru. Kan ceritanya begitu. Jadi bisa, Pak, semua itu bisa. Selama koridornya benar. Yang nggak bisa itu kalau koridornya asal-asalan. Sudah begini, nggak boleh lagi ya, nggak boleh begitu, Pak. Ini negara, Pak. Iya betul itu. Izin Kalau izin, dibuat, Bang, ya. kalau sudah begini, sudah diem semua. Wah, ini namanya otorita. Nggak bisa Ya seperti izin itu. Bang sebentar. Nanti Pak El kita ke Mas Gito. Mas Gito silakan Mas Gito. Yuk lanjut. Mas Gito silakan Mas Gito. Oke lanjut Pak El. Selamat malam. Oh ya, saya meluruskan aja yang tadi itu supaya tidak kemana-mana karena tadi itu lama. Masing-masing pada kemana-mana. Jadi saya tadi itu yang saya katakan itu adalah laporan Egy Sujana dan kawan-kawan, yaitu sudah mental. Itu yang saya katakan. Jadi terus saya katakan tadi bahwa ya sabar aja yang ikut-ikutan ya. Kayaknya ini sudah tidak bisa lagi. Tapi kita juga menghargai bahwa tadi sudah dikatakan kawan-kawan ada upaya hukum yang lain. Ya kita harus hargai itu bahwa ada celah ya tetap ada celah. Kita berbangsa ini dan tidak bisa juga kita seperti kawan tadi ya seolah-olah menutup tidak bisa gitu ya. Itu hak sebagai warga negara. Jadi untuk yang satu ini karena ini kan tuntutan dari Egy dan kawan-kawan mengarah ke Jokowi yang menyatakan kepalsuan ijazah itu. Nah itu sudah dijawab oleh Puslapor bahwa tidak ditemukan ya adanya kepalsuan itulah. Jadi mengenai surat tadi yang Bang Aye minta itu memang sebenarnya kita publik juga harus paham ya secara benar bahwa surat itu diberikannya ke pelapor gitu. Nah kalau kita apa-apa kita meminta publikasikan semua ke kita masyarakat ya koridornya harus benar ya. Ini bukanlah label haram dan halal yang harus semua masyarakat tahu diumumkan dari TV. Kalau surat seperti itu ya Egy dan kawan-kawan yang punya domain untuk mempublikasikannya kalau dia mau. Gitu ya Bang. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Gitu ya. Kawan-kawan dan mudahan Jangan dulu, belum lebaran ini Bang. Nanti aja. Pengadilan Negeri Solo karena Maaf-maafan. ya, sebentar. Kan gini, Ini loh saya hasil tak dari kenal Pengadilan kontra Negeri gitu. Solo. Ini sudah terindikasi gitu loh. Hasil dari Pengadilan Negeri Solo ini sudah terindikasi dan sekarang terjadi. Ini loh. Ya memang kalau kita lihat satu masalah ya satu perkara itu biasanya dia kalau dua tempat terjadinya dia saling berpengaruh.
Iya bang, tadi yang saya selah itu yang disampaikan bang Pongle ya, itu yang berkaitan dengan bahwa ini sudah diumumkan, jadi nggak ada lagi tuh polemik tentang ijazah ini, udah diumumkan ini bahwa ini asli. Nah itu yang kita selah tadi itu bang. Ya, satu kasus itu yang saya maksud, Bung. Cuma kan kita terlalu cepat, baku tektok, jadi ya itu tadi yang membuat panjang. Itulah, kira-kira paham tadi abang maksud saya kan? Maksud saya artinya begini bang, ya karena yang mengatakan sah dengan tidaknya itu ya putusan pengadilan yang ingkrah, gitu. Hari ini kita nggak bisa bilang itu asli, itu palsu, ya karena ini kan baru berupa tentang alat bukti ya, hasil lapor. Iya, kembali lagi Bang. gini, tadi kan saya bilang gini bahwa artinya bagi pihak kepolisian sendiri kan itu tidak dapat alat bukti ya untuk dilanjutkan, maka kayaknya tidak akan dilanjutkan lagi kalau menurut belum saya. ada penyampaian begitu Bang Po. Yang disampaikan itu tentang press release hasil uji lab, ya uji laboratorium tentang kasus itu, tentang laporan lagi keabsahan ya tentang dokumen ijazah itu kan yang diuji. betul. Nah, bukan berarti bahwa tadi kan abang mengklaim bahwa ini tidak akan dilanjutkan, tidak. Ya dilanjutkan tidaknya itu tergantung kalau Barreskrim udah mengumumkan bahwa ini karena tidak memenuhi kecukupan alat bukti dan barang bukti sehingga kasus ini atau proses penyelidikan ini dihentikan. Kan itu belum ada press release-nya. Gitu, Bang. Jadi saya baik. Jadi kalau kan hemat saya begitu Bang, artinya kalau menurut saya ya tinggal nunggu suratnya aja. Ya, namun kalau misalkan besok lusa diteruskan ya itu kan urusan kepolisian juga, bukan ranah kita. Kalau menurut hemat saya itu Bang yang saya sampaikan ya.